Selamat siang saudara-saudara, selamat berkumpul kembali ke dalam kebaktian online Gereja St. Andrews Presbyterian Church untuk tanggal 19 September 2021. Mari kita mulai kebaktian ini dengan menyanyikan lagu Segala Puji Syukur. Mari kita berdoa.
Bapa kami di surga, kami datang ke dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami ingin memberi syukur Bapa, karena Engkau adalah Tuhan yang begitu baik. Engkau selalu memberkati dan menjaga kami. Bapa, ajarkan kami untuk terus mengingat kebaikan-Mu, segala berkat-berkat yang Engkau telah limpahkan kepada kami. Ajarkan kami Bapa untuk terus menghitung berkat-berkat yang Engkau telah berikan pada kami. Bapa, walaupun kami sedang berada di tengah-tengah pandemi, kami ingin memberi syukur Bapa karena sekarang sudah ada vaksin yang bisa kami terima untuk memberikan kami kekebalan untuk COVID-19. Dan vaksin ini bisa didapatkan dengan waktu yang sungguh sangat cepat. Itu adalah satu berkat dari Engkau. Terima kasih Bapa. Kami juga ingin memberi syukur karena sekarang sudah mulai ada obat-obatan yang di-approve untuk treatment COVID. Barusan ini Pharmac di New Zealand telah memberi approval untuk treatment COVID, obat yang dipakai untuk artritis. Kiranya Engkau boleh terus memberkati Bapa supaya lebih banyak lagi obat bisa di-approve setelah diuji coba dan setelah sudah tahu bahwa obat-obat ini memang benar bisa bekerja mengatasi COVID. Kiranya Engkau boleh terus memberkati para saintis, para dokter yang terus mencari obat dan juga membuat vaksin yang baru lagi supaya varian-varian yang baru untuk COVID-19 ini bisa teratasi Bapa. Terima kasih Bapa. Bapa, kami juga ingin memberi syukur karena walaupun kami sekarang di New Zealand dan terutama di Auckland masih sedang berada di dalam alert level 4 lockdown yang sangat ketat, tapi ingatkan kami untuk terus juga menghitung berkat, memberi syukur Bapa, walaupun lockdown bisa membawakan stres, tapi dalam sisi yang lain, ini juga memberikan kami waktu untuk spend waktu bersama-sama dengan keluarga kami, karena biasanya dalam kesibukan kami tidak bisa spend waktu banyak dengan keluarga. Kiranya Engkau boleh terus memberkati Bapa. Bapa, Engkau juga berkati supaya kami boleh terus mengingat kebaikan-Mu, terutama pemberian-Mu yang terbesar, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang Engkau telah berikan kepada kami. Dan Dia rela mati di kayu salib untuk menanggung dosa-dosa kami. Engkau bangkitkan Dia kembali. Dan bagi kami yang percaya kepada Engkau dan kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kami dijanjikan untuk diberikan kehidupan yang kekal. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Bapa, ajarkan kami Bapa untuk mau terus mendengar dan mengikuti perintah-perintah-Mu. Walaupun sering Bapa kami tidak mau mengikuti perintah-Mu, tapi kami mencari jalan sendiri. Ajarkan kami Bapa untuk mau terus mendengarkan dan mengalami kebaikan-Mu. Dan kalau kami memilih jalan yang salah, terima kasih Bapa, karena Engkau telah berjanji kalau kami mau mengaku akan dosa-dosa kami dan kami mau datang kepada Engkau, maka Engkau akan mengampuninya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kiranya Engkau boleh memberkati kami semuanya dalam kebaktian ini, supaya hal-hal yang mau menjauhkan kami dari Engkau dalam kebaktian ini bisa Engkau hilangkan Bapa, jauhkan dari kami Bapa, supaya kami boleh benar-benar berbakti, boleh benar-benar bersekutu dengan Engkau. Dan
kami boleh memuji dan meninggikan dan memuliakan nama-Mu saja. Kami panjatkan doa ini dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Now children, this is the time for children's talk. And again, today we're going to watch a video. This video is talking about being grateful. So we all need to learn to be grateful, to be thankful for all the good things that God has given us. So let's watch this video and enjoy this video. Did you know that God gives us everything we need? In fact, the Bible tells us that every good gift comes from our Heavenly Father above. He gives us sunshine and seeds, food and water. In fact, when I look around me, I am surrounded by so many generous gifts from God. But do you know what? The best gift of all is that God sent His Son, Jesus. You see, God sent Jesus because His people, that's us, needed a rescue plan. And do you know what? The gift of Jesus is free. But God didn't give us this gift because He wanted to look good or because He wanted us to give Him back an equally good gift. No, God gave us this gift because He loves us. And if I stop and I look around me, I can be reminded every day of how great God's love is for me. Like when I eat my cereal in the mornings, I think of how great it is that the oats and grains can give my body energy. And when I get in my car, I can be reminded of how amazing it is that I can get from place to place safely. And when I'm working on my laptop, that I can be amazed at how I can use such technology to be creative and to connect with others. And do you know, when I stop and start to recognize the amazing gifts that God has given and to be grateful for them, others notice too, and they will thank God. So, what do you think? It's a good video, isn't it? Now, before we go on, there is this song that I found, which is about being thankful. And it's done by children, and so it's a really good song. So let's see if we can follow through parts of the song. Perhaps you can even sing it. It is not a very hard song to sing, and this song is about being thankful as well. One, for each blessed day. Two, every breath I take. Three, for my family. Four, all they mean to me. Five, just to be alive. Six, for the earth and sky. And seven, for heaven. For every good thing that I have comes from God. Every day, every hour, there are blessings He sends without number or end. If I counted 100 or 1,000, I'm sure there would still be more to be thankful for. 8, for the chance to grow. 9, heart and hands and soul. 10, for the eyes to see all God has given me. I could go on and on, counting the whole day long. I know He is with me, for every good thing that I have comes from God. Every day, every hour, there are blessings He sends without number or end. If I counted 100 or 1,000,
Sekarang waktunya untuk warta lisan. Saudara-saudara, nanti kalau kita sudah berada di dalam level lockdown alert level 2, saya minta supaya orang-orang yang pelayanan di dalam kebaktian, jadi pemusik, pendoa syafaat, pembaca Alkitab, itu untuk memperhatikan siapa yang tugas, dan karena kemungkinan besar walaupun kita tidak bisa datang ke dalam gedung gereja untuk berbakti bersama-sama karena masih tetap ada limit 50 orang di dalam kebaktian, tapi kemungkinan besar tim pelayanan akan hadir di gereja dan nanti kebaktian akan di live streaming. Jadi tolong diperhatikan kalau sudah level alert 2 ya. Juga diingatkan untuk bantuan pastoral masih tetap bisa berlangsung. Siapa-siapa yang memerlukan bantuan pastoral silakan mengkontak saya atau mengkontak salah satu penatua untuk diberikan bantuan pastoral. Saya juga ingin memberikan sedikit informasi tentang COVID-19. Mungkin ada saudara-saudara yang mendengarkan dari orang-orang yang anti-vax yang menyatakan bahwa COVID-19 ini sebenarnya cuman sedikit lebih parah dari flu biasa. Memang COVID-19 ini seperti flu karena virus, ya itu sama virus, flu virus, COVID-19 juga virus. Tapi ada orang-orang yang mengatakan jangan takut, COVID-19 itu tidak membahayakan kok, cuman bahayanya juga nggak terlalu beda dibandingkan dengan flu biasa. Dan mereka mengatakan bahwa toh setiap tahun ada orang-orang yang mati karena flu biasa. Jadi nggak usah takut. Nah saudara-saudara, sebelum saudara-saudara mempercayai statement-statement seperti itu, saya ingin memberikan data dari World Health Organization yang menyatakan bahwa setiap tahun flu biasa itu kira-kira ada 290 sampai 690 ribu orang meninggal karena flu biasa, influenza, ya. Dan World Health Organization itu memperkirakan kira-kira 1 miliar orang kena flu setiap tahun. Jadi kalau kita hitung persentasinya berapa orang yang mati karena flu biasa, kita ambil angka yang tinggi 650 ribu per tahun yang mati setiap tahun di seluruh dunia, dan 1 miliar orang kira-kira di seluruh dunia terkena flu. Jadi angka kematiannya itu, yaitu mortality rate-nya itu berapa? Kita ambil 650 ribu dibagikan 1 miliar. Dan kita kalikan 100, itu kita mendapatkan persentasinya. Persentasi mortality rate atau angka kematian itu adalah 0,065%. Jadi di bawah 1%, jauh di bawah 1%. Nah, ini adalah angka kematian dari influenza biasa. Bagaimana dengan COVID? Kalau kita lihat di Worldmeters, website Worldmeters, itu di sana dicatat berapa orang yang sudah kena COVID sampai saat ini, dan juga berapa orang yang sudah mati karena COVID sampai saat ini. Itu yang kena COVID sampai saat ini itu kira-kira itu lebih dari 266 juta orang. Lebih dari 266 juta orang.
Dan berapa yang sekarang sudah mati karena COVID-19? Itu lebih dari 4,6 juta. Jadi kalau kita hitung 4,6 juta dibagikan 266 juta, dikalikan 100, itu kita mendapatkan persentasinya. Dan di sana kita bisa mendapatkan bahwa angka kematian dari COVID-19 itu sekarang sudah mencapai 2,05%. Jadi perbedaannya bagaimana? Perbedaannya itu COVID-19 itu, mortality COVID-19 atau angka kematian dari COVID-19 itu lebih dari 30 kali lebih dari angka kematian influenza. Jadi saudara-saudara, kalau saudara-saudara mendengarkan hal-hal yang disodorkan oleh orang-orang yang anti-vax, tolong dicek dulu dia punya datanya, ya. Jadi jangan hanya mendengarkan atau melihat credential orang yang memberikan data seperti dokter atau dia researcher, ya. Itu nggak masalah. Dokter pun bisa salah, ya. Orang researcher pun juga bisa salah. Kita harus melihat, kita harus mencek datanya supaya kita jangan terpengaruh. Oke? Nah, maka dari itu saya menghimbau semua orang yang di jemaat gereja St. Andrews Presbyterian untuk tidak segan-segan lagi sekarang kita semuanya diberikan kesempatan untuk menerima vaksin Pfizer yang sudah dinyatakan yang paling ampuh melawan COVID-19. Silakan terima, ambil kesempatan ini. Kalau kita bersama-sama semuanya divaksin, maka nanti seluruh New Zealand akan mengalami imunitas community. Jadi, dan ini kita sama-sama menjaga dan menguatkan imunitas seluruh negara New Zealand. Jadi silakan carilah tempat. Kalau bagi saudara-saudara yang belum menerima vaksin, carilah tempat dan terimalah vaksin yang diberikan. Saudara-saudara, seperti biasa, persembahan online bisa dikirimkan langsung ke account gereja yang sekarang keluar di bawah ini. Jadi selama kita masih online service, silakan mengirimkan persembahan melalui direct credit. Sekian Warta Lisan, dan sekarang kita akan mendengarkan doa syafaat yang dibawakan oleh Bapak Hadi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Bapa, kami kembali datang ke hadirat-Mu. Kami kembali bersyukur dan berterima kasih karena kasih karunia-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih atas kesempatan yang kami boleh peroleh untuk masuk di dalam kasih karunia-Mu, masuk di dalam keselamatan yang diberikan oleh Kristus di atas kayu salib. Bapa, pada saat ini kami ingin berdoa bagi seluruh anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Bapa, kami percaya Engkau senantiasa menyertai setiap kehidupan kami. Kau juga yang memeliharakan kami semua. Begitu juga Engkau yang menyingkirkan khawatir kami di dalam kehidupan ini. Bapa, biarlah kiranya Roh-Mu yang kudus terus bekerja di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh melakukan hal-hal yang menjadi kehendak-Mu, yang menjadi rencana-Mu di dalam hidup ini. Bapa, kami mau menyerahkan diri kami masing-masing semuanya kembali ke dalam tangan-Mu. Khususnya bagi anak-anak-Mu yang ada
di tempat-tempat yang menganiaya, memusuhi akan kekristenan. Bapa, biarlah kiranya Engkau juga yang menguatkan kami semua yang ada di situ, agar kami boleh tetap setia di dalam iman kami. Kami tetap tekun di dalam doa dan tekun di dalam pemberitaan pengabaran Injil-Mu, sehingga kami boleh menjadi saksi-saksi-Mu apapun yang kami hadapi di dalam kehidupan ini. Kami mengerti Bapa bahwa dunia tidak pernah menyukai kami semua, karena dunia tidak pernah menerima Kristus di dalam kehidupannya. Tapi Bapa, pada kesempatan ini kami mohon kepadamu, karena kami percaya Engkau mencintai dan mengasihi setiap ciptaan-Mu. Kau juga yang akan membuka jalan, merubah pikiran dan pengertian setiap orang, agar mereka boleh melihat bahwa sesungguhnya di dalam Engkaulah ada kehidupan. Dan Kristuslah yang memulai, sehingga kami semua boleh masuk di dalam kehidupan. Bapa, biarlah kiranya Engkau terus memberkati pekerjaan setiap hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang bekerja di ladang-Mu, setiap pemberitaan Injil yang terjadi di mana-mana. Biarlah kiranya ini boleh menjadi berkat bagi mereka yang mendengarkan. Dan biar melalui jalan ini juga banyak orang dipanggil untuk boleh datang kepadamu. Bapa, kembalikanlah semua ciptaan-Mu ke dalam tangan-Mu. Biarlah mereka semua kembali menjadi milik-Mu. Kami bersyukur atas semua ini. Kami berterima kasih atas jalan yang Engkau telah buka, sehingga ada hati yang menerima akan keselamatan di dalam Kristus, di dalam hidupnya. Bapa, kami juga tidak henti-hentinya berdoa bagi kami semua anak-anak-Mu di dalam perjalanan kehidupan kami. Baik kami yang bekerja maupun kami yang belajar. Bapa, Engkau juga yang memberkati kami semua, sehingga kami boleh melakukan tugas-tugas kami seturut dengan apa yang menjadi kebenaran-Mu di dalam kehidupan ini. Berkati setiap tindakan yang kami lakukan. Jaga kami dari hal-hal yang jahat. Biar Kau jauhkan semua pengaruh-pengaruh pikiran dunia daripada kehidupan kami anak-anak-Mu. Bapa, kami juga berdoa bagi para anak-anak-Mu yang sudah lanjut usia. Kami percaya mereka pun tidak pernah lepas dari pimpinan-Mu. Karena kami percaya Roh-Mu terus bekerja di dalam kehidupan setiap kami. Sehingga pada hari tua pun kami tetap menjadi saksi-Mu, memuliakan Engkau di dalam kehidupan ini. Biarlah orang-orang di sekitar kami boleh melihat bahwa sesungguhnya Engkaulah Allah kami, Tuhan kami, yang memberikan kami ini hidup, yang memberikan kami kekuatan, yang membuat kami sukacita di dalam kehidupan ini. Karena kasih Kristus yang begitu besar di atas kayu salib boleh menebus kami semua. Terima kasih Bapa atas semua ini. Dan kami bersyukur kembali kepadamu, karena kami boleh memperolehnya karena berkat dan kasih karunia-Mu. Bapa, kami tetap terus berdoa bagi keadaan di setiap negara, khususnya di dalam beban yang mereka hadapi dalam mengatasi virus COVID-19 ini. Berikanlah kepada kepala negara di setiap tempat suatu kebijaksanaan, suatu hati dan pikiran yang terbuka, bisa menerima dan melihat bimbingan-Mu di dalam kehidupan ini. Sehingga mereka boleh memimpin negaranya untuk mengatasi musibah-musibah ini. Biarlah kiranya melalui ini semua, mereka pun boleh melihat sesungguhnya Engkau tetap menilik kehidupan kami, orang-orang yang Engkau kasihi. Terima kasih Bapa atas semua ini. Terima kasih juga kami berikan kepadamu karena Engkau yang senantiasa memelihara dan menyertai hidup kami.
Biarlah kiranya pada hari ini kami boleh mengakhiri doa kami dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Pembacaan Alkitab akan dibawakan oleh David Wirian. Selamat siang, saudara-saudara. Pembacaan firman pada hari ini diambil dari kitab Ulangan 26 ayat 1-11. Kitab Ulangan 26 ayat 1-11. Mempersembahkan hasil pertama. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan Tuhan Allahmu, kepadamu menjadi milik pusakamu, dan engkau telah mendudukinya dan diam di sana, maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanahmu, yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Dan haruslah engkau menaruhnya dalam bakul, kemudian pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu, untuk membuat namanya diam di sana. Dan sesampainya kepada imam yang ada pada waktu itu, haruslah engkau berkata kepadanya, Aku memberitahukan pada hari ini kepada Tuhan Allahmu, bahwa aku telah masuk ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang kita untuk memberikannya kepada kita. Maka imam harus menerima bakul itu dari tanganmu dan meletakkannya di depan mezbah Tuhan Allahmu. Kemudian engkau harus menyatakan di hadapan Tuhan Allahmu demikian. Bapakku dahulu seorang Aram, seorang pengembara. Ia pergi ke Mesir dengan sedikit orang saja, dan tinggal di sana sebagai orang asing. Tetapi di sana ia menjadi suatu bangsa yang besar, kuat, dan banyak jumlahnya. Ketika orang Mesir menganiaya dan menindas kami, dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat, maka kami berseru kepada Tuhan Allah nenek moyang kami. Lalu Tuhan mendengar suara kami, dan melihat kesengsaraan dan kesukaran kami, dan penindasan terhadap kami. Lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dengan kedahsyatan yang besar dan dengan tanda-tanda serta mujizat-mujizat. Ia membawa kami ke tempat ini dan memberikan kepada kami negeri ini, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Oleh sebab itu, di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau berikan kepadaku, ya Tuhan. Kemudian engkau harus meletakkannya di hadapan Tuhan Allahmu. Engkau harus sujud di hadapan Tuhan Allahmu. Dan haruslah engkau orang Lewi dan orang asing yang ada di tengah-tengahmu bersukaria, karena segala yang baik yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu dan kepada sisi rumahmu. Demikian firman Tuhan untuk hari ini. Yang berbahagialah yang mendengar dan melakukannya. Haleluya. Mari kita menyiapkan hati kita masing-masing untuk mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Tak Ku Tahu Kan Hari Esok. Bukan surya ku harapkan.
Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman dari Tuhan. Bapa kami di surga, Bapa, pada saat ini kami ingin merendahkan hati kami, merendahkan diri kami di hadapan Engkau. Kami ingin duduk di bawah kaki-Mu dan kami ingin mendengarkan firman-Mu, Bapa. Kiranya Engkau boleh mengurapi kami satu persatu dengan Roh Kudus-Mu, Bapa. Bekerjalah dalam kehidupan kami, Bapa, dan supaya pada saat ini hati kami, mata kami, pikiran kami, telinga kami, semuanya, keseluruhan dari keberadaan kami boleh terbuka, Bapa, supaya kami mau mendengarkan, kami mau bisa mengerti, dan yang paling penting kami mau melakukan. Bapa, kalau ada hal-hal yang ingin mengganggu kami dari mendengarkan firman ini, kiranya Engkau boleh menjauhkan segala hal-hal itu, dan Engkau lindungi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Engkau urapi juga hamba-Mu, supaya semua yang keluar dari mulutnya hanya membesarkan dan memuliakan nama-Mu saja. Kami panjatkan doa ini dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, ada sepasang suami istri yang sudah married lama sekali. Dan mereka sekarang sudah lanjut usia. Dan karena mereka sekarang sudah lanjut usia, mereka sering lupa akan hal-hal yang kecil. Jadi mereka berdua bersepakat, oke, mulai dari sekarang kalau kita mau melakukan sesuatu, supaya nggak lupa, kita catat, kita bawa notebook kecil gitu ya. Jadi gampang dicatat. Oke. Nah, satu hari si istri bertanya kepada suami. Dia berkata, "Sayang, kamu mau apa? Saya mau pergi ke dapur sebentar. Mau ada apa-apa yang bisa saya ambilin untukmu?" Terus si suami itu bilang, "Oh, thank you. Saya mau dong. Ya, saya mau es krim sundae. Es krimnya yang vanilla ya. Terus tolong kasih krim di atasnya, dan di atas krimnya tolong dikasihin satu cherry. Ya, thank you." Terus si istri pergi jalan menuju ke dapur. Terus si suami itu lihat, kok nggak dicatat, nanti lupa. Terus si istri bilang, itu mah permintaan kecil. Itu mah nggak banyak. Saya bisa ingat, udah nggak apa-apa. Saya bisa ingat kok. Ya, oke. Terus suami bilang, "Oke sayang." Terus si istri itu keluar, pergi ke dapur. Dia klatak-klutuk. Habis itu balik lagi. Dia balik, dia bawa untuk suaminya sepiring bacon sama telur sama sosis. Terus dibawa ke suaminya. Dia bilang, "Nah nih sayang, nih ya yang you minta." Terus suaminya ngeliat ke piringnya itu, dan dia bilang, "Nah kan saya udah bilang suruh catat. Tuh kan, mana roti toastnya? Kan lupa you." Tanya. Saudara-saudara, kita kalau dengar cerita ini, kita bisa tertawa ya, kita bisa ketawa. Karena apa? Karena kita lihat ternyata dua-duanya, si suami dan istri ini lupa, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, dalam kehidupan rohani kita juga sering lupa. Kita sering lupa apa? Kita itu sering lupa akan kebaikan Tuhan. Kita harus terus mengingat kebaikan Tuhan. Tapi seringkali kita lupa. Jadi saudara-saudara, firman hari ini adalah untuk mengingatkan kita supaya kita mengingat kebaikan Tuhan. Karena Tuhan kita memang sungguh sangat baik. Tuhan kita itu selalu memberikan apa yang kita perlukan. Seperti
Kalau saudara-saudara dengar dalam doa-doa saya, selalu saya mengingatkan. Karena kita sering lupa saudara-saudara, ya. Nah, saudara-saudara, sebelum kita memasukkan teks kita hari ini dan mau lihat apa yang kita bisa dapatkan dalam teks kita, saya ingin memberikan sedikit konteks ya, background dari teks kita. Jadi, saudara-saudara, kita kan tahu bahwa umat Israel itu pernah tinggal atau pernah berada di Mesir selama 400 tahun. Ya, pertama-tama waktu mereka tinggal di Mesir, orang-orang Mesir sangat senang kepada mereka karena Yusuf menyelamatkan orang-orang Mesir dari kekeringan yang sangat-sangat parah 7 tahun lamanya. Nah, tapi setelah sudah beberapa tahun berlewat, orang-orang Mesir itu lupa akan kebaikan orang Israel dan mereka menjadikan orang Israel itu budak dan ditekan, ditindas, dan orang Israel berseru kepada Tuhan, minta bantuan kepada Tuhan, dan Tuhan mengirimkan Musa, dan melalui Musa, Musa membawa orang-orang Israel keluar dari Mesir dan mereka menuju ke tanah perjanjian. Dan mereka di padang pasir selama 40 tahun. Jadi pada saat sekarang ini di bacaan kita, ini setelah 40 tahun di padang pasir, orang Israel baru mau masuk ke tanah perjanjian. Musa masih ada, ingat bahwa Musa tidak masuk ke tanah perjanjian. Jadi sebelum Musa mati, sebelum orang-orang Israel masuk ke tanah perjanjian, inilah yang terjadi di dalam teks kita. Musa memberikan peringatan-peringatan kepada orang-orang Israel. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat saudara-saudara dalam 11 teks kita, 11 ayat di dalam teks kita hari ini, saudara-saudara, saudara-saudara bisa memperhatikan kata diberikan, memberikan, dan kau berikan itu terdapat sebanyak 5 kali, saudara-saudara. 5 kali di 11 ayat, 5 kali, saudara-saudara. Kenapa kata-kata diberikan, memberikan, kau berikan itu terdapat segitu banyak kalinya di dalam 11 ayat ini? Karena apa? Karena Tuhan mau mengingatkan umat Israel bahwa tanah yang mereka akan masuk itu adalah satu pemberian dari Tuhan. Tuhan yang memberikan kepada orang Israel. Nah, saudara-saudara, tapi kita tahu kan, kalau kita waktu umat Israel masuk ke tanah perjanjian, kita tahu bahwa mereka tidak memasuki tanah yang kosong. Sudah ada orang, sudah ada penghuninya di sana. Mereka sudah tinggal di tanah perjanjian. Dan Tuhan memberikan tanah perjanjian kepada orang Israel. Jadi, waktu mereka mau masuk ke tanah perjanjian, mereka harus bekerja keras, saudara-saudara. Mereka harus melawan orang-orang yang ada di tanah perjanjian. Walaupun tanah itu diberikan oleh Tuhan. Dan ini yang sudah dijanjikan kepada Abraham oleh Tuhan. Nah, jadi saudara-saudara, apa yang kita bisa dapatkan dari teks ini? Pertama, kita harus ingat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Tuhan kita adalah Tuhan yang memberikan kita apa yang kita perlukan. Jadi, saudara-saudara, Tuhan itu tidak hanya memberkati kita secara jasmani. Oke? Tuhan memberikan apa yang kita perlukan. Secara jasmani Tuhan memberikan, tapi Tuhan juga memberikan apa yang kita perlukan secara rohani, saudara-saudara. Dia membimbing kita, dia melindungi kita, dia menjaga kita. Jadi, selain pemberian rohani, dia juga memberikan kita apa, saudara?
Dia memberikan kita talenta-talenta, saudara-saudara. Setiap orang diberikan talenta. Nggak ada satu orang yang tidak ada talenta. Tuhan memberikan talenta. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat tadi, umat Israel dijanjikan dan diberikan tanah perjanjian. Tapi waktu mereka masuk ke tanah perjanjian, mereka masih tetap harus bekerja keras. Nah, apa yang kita bisa dapatkan dari ini? Kita harus ingat, saudara-saudara. Kita semua, seperti saya katakan tadi, kita semuanya diberikan talenta. Semua diberikan talenta. Tapi, bukan berarti kalau kita diberikan talenta, kita nggak usah kerja keras, kita tidak usah memperkembangkan talenta kita. Ya udah, dapat talenta, ya udah diam-diam aja. Ya, jadi saudara-saudara, saya kasih contoh. Ada nggak orang yang bisa main piano tanpa latihan? Nggak bisa. Walaupun orang itu ada talentanya, masih tetap dia harus latihan, harus bekerja keras. Memang benar ada orang yang talentanya lebih banyak, jadi kalau latihan nggak usah banyak, nggak usah panjang-panjang, itu masih bisa. Tapi kalau mau sempurna, harus dilatih. Sama juga dengan kita, saudara-saudara. Kita diberikan talenta. Itu pemberian dari Tuhan. Tapi kita harus memperkembangkan. Kita nggak bisa kita bilang, oh nggak usah, pokoknya kita udah aja, nggak apa-apa. Kita udah dikasih kok dari Tuhan. Ya udah, didiem-diemin aja. Nanti berkembang sendiri. Nggak ada, saudara-saudara. Sama seperti umat Israel masuk ke tanah perjanjian, mereka masih tetap harus bekerja keras untuk mendapatkan tanah itu. Jadi saudara-saudara, hal yang pertama adalah yang kita bisa dapatkan dari teks kita ini adalah Tuhan kita adalah Tuhan yang baik dan Dia memberikan apa yang kita perlukan. Tapi kita harus ingat, walaupun pemberian dari Tuhan, kita juga masih tetap harus melakukan hal-hal untuk mengembangkan talenta-talenta yang kita berikan, yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, saudara-saudara, kalau kita lanjutkan, kita lihat dalam ayat 5, umat Israel disuruh oleh Tuhan untuk mengucapkan apa? Mengucapkan kata-kata seperti ini. Bapakku dahulu seorang Aram, seorang pengembara. Ia pergi ke Mesir, ya, terus ditambah lagi, ya. Nah, kenapa mereka diminta oleh Musa untuk mengucapkan nanti kalau sudah masuk, ya, ke tanah perjanjian? Ya harus selalu ingat, ya harus terus mengatakan, ya, Bapakku dahulu seorang Aram dan dia seorang pengembara. Dia pergi ke Mesir. Jadi dengan kata lain, orang-orang Israel itu disuruh ingat sejarah singkatnya mereka. Oke? Jadi, kalau kita lihat dalam ayat 6 dan 7, dalam ayat 6 kita lihat bahwa orang Israel dianiaya, ditindas. Terus apa yang mereka lakukan? Mereka berseru kepada Tuhan, mereka minta kepada Tuhan bantuan dari Tuhan. Nah, terus karena mereka minta bantuan oleh Tuhan, kepada Tuhan, maka Tuhan mengirimkan Musa. Mereka diberikan bantuan oleh Tuhan. Jadi, Tuhan mendengarkan seruan umat Israel. Tuhan tidak tinggal diam, tapi Tuhan melakukan dan membantu orang-orang Israel, saudara-saudara. Dia mengambil tindakan. Nah, saudara-saudara, kita juga bisa dalam kehidupan kita mengalami kesusahan, hal-hal yang memberatkan hati kita. Kita merasa kita tertindas. Mungkin sekarang ini dalam masa pandemi ini kita merasa tertindas, ya. Kita merasa, aduh susah sekali, berat sekali. Nah, saudara-saudara, berserulah kepada Tuhan. Mintalah kepada Tuhan bantuan. Tapi saudara-saudara, kita kalau dalam situasi seperti itu,
Apa yang kita lakukan? Seringkali kita merasa bahwa, saya bisa kok, walaupun berat, walaupun susah, saya bisa kok pakai kekuatan saya sendiri. Saya nggak usah minta tolong sama siapa-siapa, nggak usah pusing-pusingin orang lain, apalagi Tuhan. Kan Tuhan sibuk. Saya punya masalah itu kecil kok. Jangan, saudara-saudara, jangan. Kita berdoa, kita minta kepada Tuhan. Itu yang umat Israel lakukan. Mereka tertindas, mereka terdesak. Apa yang mereka lakukan? Mereka berdoa. Nah, tapi saudara-saudara, seringkali kalau saya nih ya, kalau saudara-saudara saya nggak tahu. Kalau saya nih, saya udah, bebannya berat. Situasinya susah. Bagaimana? Saya berdoa. Saya berdoa pun juga pikiran saya kusut, saudara-saudara. Ya, mungkin saudara-saudara enggak ya, karena saudara-saudara lebih kudus, lebih baik, lebih dekat sama Tuhan ya. Mungkin enggak. Tapi kalau saya sering begitu. Saya kalau udah down, udah susah, mau doa pun juga pikirannya kusut. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa berdoa dengan baik? Nah, disinilah Musa yang memberikan kepada umat Israel, dia bilang, nanti kalau masuk ke tanah perjanjian, harus ingat, harus ucapkan saya punya mengucapkan, Bapakku dahulu adalah seorang Aram dan seorang pengembara. Dia pergi ke Mesir. Ya, jadi dengan kata lain kita harus mengingat sejarah singkat. Ya, kita harus mengingat kebaikan Tuhan. Umat Israel diperintahkan oleh Musa untuk mengingat kebaikan Tuhan. Apa yang Tuhan sudah lakukan untuk mereka. Sama juga dengan kita. Kalau kita sedang berdoa, pikiran kita kusut, kita nggak bisa tahu apa yang kita harus katakan. Ingatlah kebaikan Tuhan. Ingat. Nah, bagaimana caranya kita bisa ingat? Dicatat, saudara-saudara. Ya, jangan kita seperti pasangan lansia itu, ya, yang kita pikir, enggak lah, nggak usah catat lah. Kan saya masih bisa ingat. Itu kan cuma hal yang kecil. Masa saya nggak bisa ingat? Jangan, saudara-saudara. Dicatat. Karena, saudara-saudara, waktu kita pikiran kusut, kita susah sekali mengingat apa-apa yang terjadi dalam kehidupan kita yang berkat-berkat Tuhan. Yang Tuhan sudah lakukan untuk kita. Kebaikan Tuhan. Ya. Doa-doa kita yang sudah Tuhan jawab. Kita lupa, saudara-saudara. Karena pikiran kita sudah kusut. Jadi bagaimana cara kita bisa ingat? Kita catat. Waktu pikiran kita kusut, kita baca. Oh iya ya. Oh iya, Tuhan waktu dulu begini. Iya, waktu dulu saya parah. Iya Tuhan bantu. Ini waktu dulu saya doa, ya, saya udah nggak tahu lagi tuh mau bagaimana. Saya doa, dijawab sama Tuhan. Puji Tuhan. Saudara-saudara, pikiran kita bisa lebih nggak kusut. Kita bisa memberi syukur dan kita bisa berdoa dengan baik, ya, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, kita harus ingat, saudara-saudara, kalau kita menghadapi situasi-situasi yang berat, ya, jangan pakai kekuatan kita sendiri, saudara-saudara. Berdoalah, mintalah kepada Tuhan. Ingatlah kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan itu akan memberi kekuatan bagi kita. Keyakinan bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar dari situasi yang kita hadapi. Ya, jadi itu hal yang kedua, saudara-saudara. Dan saudara-saudara, kalau kita teruskan, kita lihat di dalam teks kita, di dalam ayat 2 dan di dalam ayat 10, umat Israel juga diperintahkan untuk membawa sebagian dari hasil pertama mereka kepada Tuhan. Jadi waktu mereka sudah masuk ke tanah perjanjian, hasil pertama yang mereka dapatkan itu sebagian harus dibawakan kepada Tuhan, dipersembahkan kepada Tuhan. Mengapa Tuhan memberikan perintah seperti itu kepada umat Israel?
Karena Tuhan mau supaya orang-orang Israel tahu, ini loh ekspektasi saya. Ya, ekspektasi saya seperti ini. Jadi, saudara-saudara, kita sudah tahu bahwa umat Israel ditekan, berseru kepada Tuhan, minta bantuan Tuhan, dibawa ke tanah perjanjian, dan diberikan tanah perjanjian. Jadi, penghasilan pertama itu, umat Israel diminta untuk memberikan sebagian. Saudara-saudara, Tuhan itu memberikan yang baik kepada kita, dan Tuhan mengatakan, apa yang engkau terima, kembalikanlah sebagian dari apa yang engkau telah terima, yang saya sudah berikan kepada engkau. Jadi saudara-saudara, sama seperti umat Israel, Tuhan mempunyai ekspektasi, sebagian dari apa yang saya sudah berikan kepada kamu, bawa, kasih kembali ke saya. Juga untuk kita, saudara-saudara. Kita juga diberkati. Kita diberikan segala-galanya yang kita perlukan. Apakah kita mau membawakan kembali kepada Tuhan? Maukah kita mempersembahkan sebagian dari apa yang kita diberikan oleh Tuhan? Walaupun dalam situasi yang susah. Tapi Tuhan baik, Tuhan nggak bilang, bawa 100% dari apa yang engkau ada untuk saya. Enggak, sebagian, saudara-saudara, sebagian. Jadi, kalau kita punya income banyak, kita bisa memberi lebih banyak. Karena bagian itu, ya, persentasinya sama, tapi angkanya itu lebih besar. Jadi, saudara-saudara, kita dapat income banyak, kita dapat income sedikit, kita bawa sebagian. Kita bawakan kepada Tuhan. Kita berikan kepada Tuhan. Mungkin ada yang mengatakan, tapi ini kan dalam perjanjian lama. Perjanjian lama kan udah nggak segitu penting lah, ya. Masa sih kita mesti ikutin? Itu kan perintah perjanjian lama. Apakah ada di perjanjian baru perintah dari Tuhan? Ada, saudara-saudara. Ada. Ya. Di dalam 2 Korintus 9 ayat 7, di sana dikatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi saudara-saudara, maka dari itu, kita setiap minggu di dalam kebaktian, kita semuanya diberikan kesempatan untuk membawakan persembahan. Ya. Karena ini adalah perintah dari Tuhan. Oke. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat di dalam teks kita dan juga tadi di dalam teks Korintus, sikap waktu kita membawakan persembahan kita itu seperti apa? Mesti bagaimana? Ya. Kalau kita lihat di dalam ayat 11, di dalam teks ulangan kita tahu bahwa mereka diminta oleh Tuhan untuk membawakan persembahan, terus bagaimana? Mereka harus bersukaria karena segala yang baik yang diberikan oleh Tuhan. Tadi di dalam teks Korintus juga dikatakan Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi saudara-saudara, waktu kita membawakan persembahan kita, jangan kita bilang, aduh susah lah saya udah kekurangan uangnya, masih diminta lagi sama Tuhan. Jangan, saudara-saudara. Ya, penuh dengan sukacita. Ya, dalam teks ulangan di sana dikatakan bersukaria. Di dalam teks Korintus, Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan hati yang sukacita. Jadi saudara-saudara, inilah hal yang ketiga yang kita bisa dapatkan dari teks kita. Kita harus mau membawakan sebagian dari apa yang kita sudah diberi oleh Tuhan, bawa kepadanya dengan bersyukur, dengan sukacita. Jadi saudara-saudara,
3 hal yang kita bisa belajar dari teks kita hari ini adalah kita harus ingat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Tuhan kita adalah Tuhan yang memberi. Itu ya. Dan walaupun kita diberikan oleh Tuhan talenta, jangan kita diem-diemin aja. Dipakai, dikembangkan ya, supaya untuk memuliakan nama Tuhan. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua adalah dalam situasi apapun yang kita hadapi, jangan kita coba untuk memakai kekuatan kita sendiri. Pakai kekuatan Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Dan kalau kita ingat kebaikan Tuhan, dan kita catat, pada waktu kita susah berdoa, karena pikiran kita kusut, kita buka, kita baca, kita lihat, oh iya Tuhan baik, oh iya Tuhan, oh iya. Ya, jadi itu hal yang kedua, berdoa. Dan kita lihat kembali apa yang Tuhan sudah lakukan. Yang ketiga adalah Tuhan memberikan kepada kita, Tuhan mempunyai ekspektasi kita memberikan kembali ke Tuhan sebagian dari apa yang Tuhan berikan kepada kita. Dan dengan sikap apa? Dengan sikap bersuka cita. Marilah kita dalam kehidupan kita lakukan dan kita jalankan supaya kehidupan kita bisa jauh lebih nyaman. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, sekali lagi kami ingin bersyukur. Terima kasih Bapa, Engkau begitu baik. Engkau memberikan apa yang kami inginkan dan kami perlukan. Terima kasih Bapa. Ajarkan kami untuk mengingat Bapa bahwa Engkau memberikan banyak hal yang kami perlukan dan kami inginkan Bapa. Juga ingatkan kami Bapa, Engkau juga memberikan talenta kepada kami. Ajarkan kami Bapa untuk mau tekun mengembangkan talenta-talenta yang Kau telah berikan kepada kami, bukan untuk kebaikan kami sendiri, tapi supaya kami bisa menjadi salur berkat untuk orang-orang yang ada di sekitar kami, saudara-saudara, yang saudara-saudara kita juga Bapa. Ajarkan kami Bapa untuk juga mau memberikan kepada Engkau apa yang Kau telah berikan kepada kami, sebagian dari apa yang Kau telah berikan kepada kami, dan kami bawakan persembahan-persembahan kami dengan hati yang bersukacita. Terima kasih Bapa, kami panjatkan doa ini dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Mari kita sekarang bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum mengakhiri kebaktian ini, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu yang terakhir, lagu penutup, yaitu Di Jalan Hidupku. Yang senantiasa berjalan sertaku.
terimalah berkat Tuhan. Allah, sumber sejahtera, melengkapi kalian dengan segala yang baik yang kalian perlukan untuk melakukan kehendak-Nya. Semoga dengan perantaraan Yesus Kristus, Allah mengerjakan di dalam kita apa yang diinginkannya. Hendaklah Kristus dipuji selama-lamanya. Amin.